pakan domba juga harus seimbang Mas, karena kalau kita salah komposisi pakan itu akan mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan si dombanya gitu. Nah, jadi untuk pakan komposisi ini, untuk komposisi persenan pakannya ini itu juga mempengaruhi gitu ke si dombanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Domba, channelnya sering-sering ilmu seputar peternakan khususnya di domba. Ini pagi kali ini kita akan membahas seputar pengolahan pakan ya sobat ternak semuanya. Cuman kita dipandu, kita sekarang ini hanya jadi host saja. Kita akan ada yang menerangkan di kandang Pusat Domba ini, ada yang menerangkan pakai papan tulis. Mudah-mudahan teman-teman lebih memahami dan cepat memahaminya gitu ya. Pokoknya mah kita tujuannya ini untuk sharing-sharing, diskusi lah ya teman-teman. Tidak ada maksud untuk menggurui, kita sharing-sharing seputar peternakan, kita diskusi lah, maju bersama di dunia peternakan, insya Allah berkah selalu. Kita langsung bersama Mas Dani. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dani saat nih, ini Mas Dani umurnya masih muda, tapi alhamdulillah insya Allah teman-teman untuk jam terbang lumayan ya. Perkenalan dulu Mas Dani di sini sama posisinya nih. Siap teman-teman semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Dani Hamdani Maulana Hakim. Saya di sini sebagai penanggung jawab sekaligus marketing di kandang Pusat Domba ya teman-teman semuanya. Untuk lokasi kami berada di Desa Pasir Salam, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas apa Mas Dani tadi? Nah, untuk kali ini kita akan membahas seputar pakan apa saja agar dombanya gemuk dan sehat. Dengan cara cepat ya. Iya betul. Ya meskipun tidak cepat-cepat banget ya, kita ikhtiar lah. Gimana ini harus cepat gemuk dan intinya mah cepat panen gitu ya. Cepat sampai target gitu. Oke siap. Lanjut teman-teman yang baru hadir, boleh di subscribe dulu. Yang belum menyalakan lonceng, nyalakan dulu agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru, ilmu seputar peternakan khususnya di peternakan Pusat Domba ya. Karena di sini banyak pemuda milenial ya. Mudah-mudahan terinspirasi untuk pemuda milenial di seluruh Indonesia. Nah, jadi gini Mas, banyak peternak pemula yang masih bingung, termasuk kita sendiri juga masih bingung tentang pakan apa saja yang bagus gitu untuk ternak domba gitu. Ada berapa persen pakan hijauan, konsentran, dan juga mineral bloknya Mas. Jadi kita itu masih istilahnya masih bingung lah. Masih meraba-raba mungkin ya. Jadi untuk komposisinya yang tepatnya mungkin seperti ini teman-teman. Cuman ya emang umumnya lah ya misalnya ya. Cuman kita sharingkan juga barangkali teman-teman mungkin untuk tambahannya berapa persen, dari mana versinya sendiri gimana gitu ya. Nah kita ini akan terangkan, akan sharingkan untuk persenan yang umumnya ya. Nah persenan yang umum sekaligus kita terangkan berapa persen aja pakan hijauan, pakan konsentrat, dan juga mineral bloknya gitu. Jadi agar dombanya itu semakin jos, sehat, dan juga bagus gitu. Biar cepet panen lah Mas. Siap. Jadi gimana nih Mas Dani nih? Nah gini ya teman-teman semuanya. Nah kita lihat. Nah barangkali ada teman-teman yang mau menggambarkan atau screenshot gambar ini setelah saya terangkan gitu, itu bisa ya teman-teman, mohon maaf gitu karena kebetulan gambarnya juga ini agak jelek ya. Seadanya ya. Iya seadanya. Jadi ini kita sama-sama diskusi lah teman-teman, tidak berniat untuk menggurui lah intinya. Nah betul, kita diskusi lah seputar peternakan, bagaimana nih cara agar domba-dombanya itu tetap sehat dan juga gemuk-gemuk gitu. Karena peternak pemula ini kita itu harus tahu komposisi pakannya apa, kualitas bibitnya seperti apa, dan juga pemberian pakannya juga seperti apa gitu. Kita harus tahu lah. Harus seimbang. Nah betul, harus seimbang. Siap. Nah ini gimana nih? Gimana dulu nih Mas Dani? Nah kita itu yang pertama itu kita gambarkan ini sebagai pakan hijauan ya. Kita tulis hijauan. Oke. Nah yang kedua kita tulis sebagai konsentrat. Nah yang ketiga kita tulis sebagai mineral. Nah mineral ini kita gambarkan seperti ini karena kebetulan
yang para peternak gunakan itu sekarang itu mineral block ya. Oh, udah praktis. Iya, udah Tinggal praktis. digantung-gantungin gitu. Mineral, teman-teman ya. Jadi ini tergantung mineral juga, mau yang blok, mau yang bubuk, mau yang cair itu sama aja lah. Betul, sama aja kandungannya juga sama aja. Nah, pakan hijauan ini. Pakan hijauan ini ketika kita akan memberikan pakan kepada cempek atau ketika kita akan memberikan pakan kepada domba-domba itu sekitar 60% sampai 70% pakan hijauan. Karena pakan hijauan itu sumber kaya akan nutrisi gitu, seratnya gitu. Jadi di dalam pakan hijauan itu terdapat sumber serat yang kaya akan nutrisi. Oke. Nah, yang kedua konsentrat. Konsentrat itu sekitar 20% sampai 30%. Nah, gitu. Untuk konsentrat itu kita gunakan sebagai pelengkap aja lah. Untuk meningkatkan domba-dombanya agar tetap sehat dan juga gemuk-gemuk gitu. Cepet. Jadi buat teman-teman mungkin yang memang tujuan beternaknya di fattening ya. Iya, itu betul. bisa dinaikkan lagi itu Mas Edi. Betul, bisa jadi lagi memang dinaikkan. ngejar target bisa pakai konsentrat. Oh, jadi memang lebih cepat pakai konsentrat gitu teman-teman. Tapi tetap mengutamakan untuk komposisinya seperti ini teman-teman ya. Iya. Oke. Harus seperti ini gitu. Yang ketiga mineral. Oke. Mineral ini sekitar 5 sampai 10%. Nah, fungsinya mineral ini sebagai daya tahan tubuh gitu agar domba-dombanya tetap kelihatan sehat lah dan bugar gitu. Kalau bahasa Sundanya itu bulingis. Bulingis. Kayak jag lah. Kayak gitulah. Jadi komposisi seperti ini maksudnya nih. Betul, komposisinya seperti ini. Pakan hijauan sekitar 60 sampai 70%-an, konsentrat 20% sampai 30%-an, dan mineral 5 sampai 10%-an gitu. Pakan domba juga harus seimbang, Mas, karena kalau kita salah komposisi pakan itu akan mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan si dombanya gitu. Nah, ini misalkan ketika hijauan ini udah segini ya, 60 sampai 70% gitu. Misalkan ada perwakilan pertanyaan dari teman-teman. Nah, misalkan hijauannya kurang dari segitu persen, bagaimana tuh Mas Adi? Nah, ya kalau kita misalkan hijauannya itu sekitar 30%. Jadi kebanyakannya konsentrat itu ya, Mas. Itu untuk hasilnya ke dombanya itu banyak yang kalau yang sudah kami evaluasi gitu ya. Jadi ke dombanya itu banyak yang kayak sakit perut lah. Jadi mencret gitu. Kalau di manusia itu kayak panas dalam lah. Nah, jadi untuk pakan komposisi ini, untuk komposisi persenan pakannya ini itu juga mempengaruhi gitu ke si dombanya gitu. Seperti ini kita banyakin konsentrat, hijauan sedikit, itu mempengaruhi ke si dombanya banyak yang mencret, banyak yang sakit perut gitu. Karena sebetulnya kalau pakannya benar-benar enggak seimbang gitu, itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan si dombanya gitu ya, Mas. Nah, ya untuk kita contohkan ya, seperti pakan hijauan ini kan ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu seperti pakan odot. Rumput odot ya. Rumput odot. Nah, inilah pakan odot ini proteinnya itu sekitar 12 sampai 14%-an. Untuk pakan odot ini. Odot tuh ya. Proteinnya. Kandungannya tuh. Kandungan proteinnya itu. Cuma kalau odot bisa dibilang lebih apa ya? Kandungan airnya lebih banyak ya maksudnya. Betul, kandungan airnya. Ini juga bagus lah untuk domba gitu. Sekarang pemberiannya bagus juga ya, dengan caranya harus ditiriskan dulu untuk apa? Kadar airnya diturunkan ya. Oke. Untuk pakan fermentasi lah, buat difermentasi lagi gitu. Nah, yang kedua itu pakan rumput gajah. Oh iya. Rumput gajah. Untuk kandungan proteinnya itu di rumput gajah sekitar 8 sampai 10%-an gitu. Jadi lebih bagusan rumput odot ini ketimbang rumput gajah kalau dari kandungan proteinnya itu. Yang ketiga ada indigo pera. Wah, ini nih. Nah, yang biasa
teman-teman peternak mungkin sudah nggak asing lagi dengan kata Asing, Indigofera. ya. Ini bisa dibilang para peternak sekarang tuh bilangnya tuh ini green konsentrat. Konsentratnya hijauan ya. Betul. Nah, berapa nih Mas Dani? untuk kandungan protein dari Indigofera ini sekitar 23 sampai 30%. Widih. Lebih banyak. Lihat teman-teman ya. Ini menurut kita sih, barangkali ada teman-teman yang mungkin berbeda pendapat, boleh di komen ya, masukan Boleh, ya. Kita di boleh. sini diskusi aja gitu. Betul. Ya. Nah, lebih tinggi nih Indigofera hijauan ya. Betul. Jadi ini setara dengan pakan konsentrat lah. Lebih malah ya. Lebih. Iya. Pakan Kalau konsentrat memang- kan 20 sampai 30%. Kalau Indigofera 23 sampai 30% untuk kandungan proteinnya. Nah, kalau memang mungkin di konsentratnya settingannya segitu mungkin ya. Betul. Nah, beri tuh. Lanjut Mas Dani gimana nih? Nah, yang keempat kita contoh keempat aja ya, Mas. Nah, untuk kandungan protein dari pakan lam toro ini itu sekitar 22 sampai 25%. Oh. Ya ya ya. Nah, jadi para teman-teman peternak itu yang biasa khususnya dari sinilah. Biasa itu kami gunakan dari pakan Indigofera sama lam toro. Karena kita bisa lihat juga untuk kandungan protein dari Indigofera dan juga pakan lam toro itu banyak gitu. Jadi untuk kandungan serat yang dibutuhkan domba udah tercukupi lah kayaknya gitu. Tanpa Dengan- konsentrat juga ya. Betul. Kalau tanpa memang konsentrat breeding juga. bukan petting kan ngejar targetnya, mereka pengen bangun kan cepatnya pakai konsentrat ya. Betul, pakai Karena konsentrat. ya mungkin racikannya lebih jos juga kalau beda lain sama hijauan ya, harus Betul. diurai dulu gitu ya. Tapi kalau kebanyakan konsentrat juga itu buruk gitu buat si dombanya. Kayak yang sudah saya sebutkan tadi itu kayak panas dalam, dombanya banyak yang mencret gitu, Mas. Kayaknya Jadi- ke daging juga bakal pengaruh ya kalau banyak konsentrat tuh. Betul. Tapi kalau ke pertumbuhan sama daging si domba itu cepet sih, Mas. Cepet. Jadi cepet besarnya lah, kelihatannya besar gitu. Cuman dari tekstur dagingnya mungkin Nah. berbeda ya. Kalau kekurangan hijauan atau serat kasarnya gitu ya, Betul. hijauannya mungkin rasanya berbeda lah. Jadi bisa dibilang tanpa konsentrat juga buat peternak yang breeding ya, Betul. yang mungkin pengembakan lama lah gitu. Kalau pakai konsentrat kan bisa juga bobo lah gitu kan. Betul. Karena puasa lama. Mungkin ini ya Mas Bisa Dani, lah, bisa rekomendasikan pakai ya? kami rekomendasikan pakai Indigofera sama lam toro Green kalau dari konsentrat, ya? iya kalau dari rumput hijauannya gitu. Oh. Jadi setara lah sama konsentrat gitu karena dari kandungan proteinnya juga gitu. Untuk pakan Indigofera sama pakan lam toro itu sudah kaya akan serat lah dan nutrisi. Oh. Jadi untuk pakan dombanya juga kebutuhan dombanya lah akan terpenuhi gitu ya, Mas. Nah, kalau untuk dari mineral block gitu, Ya. Mas, itu sekitar 5-10%-an itu udah cukup gitu. Itu sebagai pemanis aja lah buat dombanya agar dombanya tetap kelihatan sehat, agar menjaga daya tahan tubuh dombanya juga gitu. Ini wajib gitu. Wajib ada. Wajib ada, harus minimal lah paling 1 bulan sekali gitu, harus diganti, itu harus wajib ada untuk pakan mineral block ini. Nah, kalau di sini kita ya walaupun saya sering di sini ya. Ya, Ini kenapa? Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya di sini nggak pernah lihat mineral block bergelantungan di kandang nih. Kenapa nih sini? nah kalau di kandang kami itu jadi kami bikin praktis gitu, Mas, untuk mineral block ini. Jadi kita satukan dengan pakan konsentrat. Oh, Langsung dengan pakan konsentrat. Karena memang di kita juga konsernya bikin sendiri ya. Betul. Karena untuk konsentrat juga di sini kita campurkan lah dengan beberapa bahan yang emang premium dan juga kandungan protein dan nutrisinya juga banyak gitu, seperti pakan itu apa namanya, onggok jagung gitu. Kalau pakan konsentrat ini gitu untuk kandungannya itu terdapat banyak gitu, seperti kayak dedak. Oh, lebih gitu. ke bahan lah ya. Ke bahan, nah. Kayak dedak,
ampas tahu, bungkil sawit, seperti itulah Bungkil contohnya. kopra dan masih banyak lagi. Masih ya, banyak bungkil lagi. kedelai, ya. Betul. Jadi memang di setiap produksi atau pembuat pabrik konsentrat pakan maupun untuk peternak sapi, domba, kambing, mereka mempunyai bahan-bahan tersendiri lah ya. Nah, betul. Kalau di kita apa Mas Dani? Seperti di sini juga sama sih. Apa di kita Mas Dani? Itu juga kalau untuk kandungan-kandungan yang terdapat, bahan-bahan yang terdapat di dalam konsentrat ini paling yang tahu atasan kita lah sama anak-anak gudang di sebelah sana. Oh, Paling pabrik pakannya. betul, pabrik pakan. Paling saya di sini cuma menerangkan untuk kandungan-kandungan protein dan juga kandungan-kandungan konsentrat sama mineral blok, supaya dombanya kelihatan lebih sehat lah. Karena domba yang sehat itu terlihat dari kondisi fisiknya gitu, seperti bulunya mengkilap, postur tubuhnya bagus, gitu. Double maskernya juga kelihatan. Ketika berjalannya juga enggak loyo-loyo lah Mas, kelihatannya gagah, gitu, ya? gagah. Si gagah pemberani. Jadi gimana Mas ini? Nah, kalau untuk konsentrat ini Mas, jadi konsentrat ini sebagai pakan tambahan lah Mas, untuk menambah dari pakan hijauan dan juga dari mineral. Jadi pakan konsentrat ini sebagai pelengkap lah. Pelengkapnya. Gitu, pelengkap. Cemilan. Cemilan. Cemilan ya. Kalau dari kita itu cemilan. Gitu. Karena untuk breeding juga gitu Mas. Kita itu kan arahnya ke arah breeding ya, bukan fattening. Jadi kita itu mengutamakan yang pakan hijauan gitu. Kan pakan hijauan itu proteinnya itu sekitar Indobiopera sekitar segini, sama Lamtoro sekitar segini. Nah, sebagai konsentrat di sini sebagai tambahannya aja. Sama kayak mineral juga, di sini sebagai tambahannya aja gitu, Mas. Kalau di kandang pusat domba itu. Oke. Berarti untuk pool hijauan juga lebih bagus juga ya? Lebih buat bagus. teman-teman kalau mungkin memang tujuannya breeding gitu ya. Kalau di kita mah mungkin dari pakan hijauannya ya meskipun udah nanam ya Mas Dani. Betul. Nanam ini rumput-rumput banyak ya? Nah, iya kalau untuk rumput-rumput pakan hijauan di kami itu masih banyak gitu. Kayak kan adalah bang pakannya seperti Indobiopera di sini tuh, odot, pakcong. Nah, kalau untuk hijauan juga ini kalau di kita itu sebetulnya silangan lah Mas. Jadi kita itu untuk pemberian pakan gitu. Jadi silangan. Kayak pertama pakan fermentasi, yang kedua pakan hijauan kalau di kita itu. Karena kebetulan kan dulu kita itu full keringan itu Mas. Ternyata setelah kita evaluasi itu kurang baik, itu kurang cocok ke dombanya. Kita evaluasi, ketemulah rumus ini. Gitu. Sebagai umum lah ya. Sebagai umum. Ketemulah rumus ini, ternyata emang cocok di kita sekarang itu. Domba-dombanya juga udah kelihatan bagus-bagus gitu, dan juga nggak ada yang mencret lah Mas. Gitu. Nah ini Mas Dani nih satu lagi. Nah kalau misalkan ternak domba ataupun kambing ataupun apapun itulah gitu ya, misalkan kekurangan mineral, misalkan tidak di bawah 5% lah, di bawah 5% ataupun mereka tidak menemukan mineral-mineral sedikit pun, itu efeknya apa aja tuh selama pengalaman di sini gitu? Oh iya, kalau untuk pengalaman di sini kita ambil contoh nih Mas, untuk ibu-ibu yang hamil gitu. Nah ketika si ibunya hamil gitu dan mau melahirkan, itu dombanya kelihatan lemas gitu Mas. Jadi ibunya sama anaknya itu kelihatan lemas lah. Jadi itu salah satu penyebab faktor kekurangan mineral ini. Jadi dombanya itu nggak kuat berdiri gitu Mas. Ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk kandungan-kandungan pakan tuh seperti ini ya. Hei kamu ikutan. Oke. Nah jadi seperti ini teman-teman. Apalagi Mas Dani? Nah kalau di sini itu kami selain menggunakan rumus yang ini, kita juga untuk ibu-ibu dan ibu-ibu hamil atau domba-domba yang emang masih muda-muda atau remaja lah gitu. Itu sering kami kasihkan molase gitu. Molase. Tambahan suplemennya. Tambahan suplemennya itu molase. Karena di samping rumus yang ini, molase itu bagus gitu untuk ibu-ibu hamil. Jadi ketika dombanya melahirkan, itu dia itu lancar lah tanpa dibantu oleh kita. Karena kalau pakai bantuan kita juga, dombanya juga akan kelihatan lemas gitu. Jadi istilahnya kalau dombanya
dibantu sama kita, dibedol lah kalau Tarik. bahasanya, ditarik lah Di gitu. parajian ya. Itu kurang bagus juga gitu sama dombanya gitu. Biarkanlah kita lahiran, dombanya itu lahiran secara murni gitu. Kalau emang dombanya udah bener-bener nih, udah lama gak bisa ketolong gitu Mas, dombanya anaknya juga gak mau keluar-keluar gitu, itu baru bisa kita tolong gitu untuk dombanya. Oke, siap. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi untuk molase sendiri dikala si betina ibuan hamil tuh kekurangan mineral yang tadi susah berdiri, susah lemah lah, leles gitu ya. Iya. Itu bisa pakai molase juga Mas ini? Bisa itu pakai molase juga, karena di dalam molase ini juga terdapat kandungan mineral lah gitu. Jadi untuk domba-dombanya agar kelihatan lebih sehat lah, dan untuk ibu-ibu hamil ini agar dapat dombanya itu melahirkan lancar lah, Lancar tanpa, ya? iya, tanpa Tanpa dibantu kendala. sama tanpa dibantu sama manusia. Nah, tanpa dibantu sama bapak bidan gitu Betul. ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman untuk video kali ini. Seperti apa Mas Dani? Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Pusat Domba ini agar tidak ketinggalan info seputar peternakan yang ada di kandang Pusat Domba. Apabila yang ada yang butuh bisa di Kali-kali. galing aja. Terima Iya, kasih. hubungi. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.